Anies ini bagaimanapun walaupun dia seorang yang nasionalis yang pluralis ya, tetapi kan ada persepsi bahwa sebetulnya Anies lebih dekat ke Islam yang agak kanan. Puan sebetulnya populer dalam pengertian dikenal. Popularitinya tinggi ya. Tapi yang bermasalah pada Puan itu tingkat penerimaan publiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Mas Saidiman Ahmad. Ini dari Mamuju. Sulbar ya. Sulbar. Peneliti dan pengamat politik Saiful Mujani Research dan Consulting, SMRC. Luar biasa ini, kalau sudah SMRC keluarkan hasil survei, partai politik goyang. Ya kan? Kan baru-baru ini kalau nggak salah saya belum seminggu ya, SMRC itu mengeluarkan hasil riset. Nah, itu kan cukup mengganggu partai politik. Satu-satunya partai besar yang sekarang ya, katakanlah 5 besar yang ada di parlemen sekarang, itu Nasdem ya, yang diperkirakan akan turun. Bahkan tidak lolos threshold. Nah, ini menarik ini. Kira-kira apa penyebabnya nih, Bung Saidiman? Oke, pertama-tama terima kasih banyak sudah diberi kesempatan ini, Bang Zulfan. Yeah. Memang kita ada survei terakhir Oktober 2022. Salah satunya tentang elektabilitas partai-partai politik. Yeah. Kami menemukan bahwa umumnya partai-partai itu sebetulnya turun. Umumnya. Hanya ada satu partai yang suaranya naik dibanding dengan pemilu 2019, yaitu PDIP. Dari 19,3% menjadi 24%. Waduh, 24. Tapi ini satu-satunya partai. Partai yang lain turun sebetulnya. Ada Gerindra juga sebetulnya stagnan suaranya dari 12,6 menjadi 13,4. Itu di bawah margin of error. Jadi sebetulnya tidak berubah ya. Partai yang lain semuanya turun pada dasarnya ya. Tadi disebutkan Golkar misalnya turun dari 12,3% menjadi 8,5%. Jauh ya. PKS juga relatif sedikit turun ya, dari 8,2% menjadi 6,9%. Demokrat di kita di survei SMRC juga sebetulnya turun. Dari 7,8 menjadi 5,5. Nah, tadi Nasdem, Nasional Demokrat itu turun agak jauh. Dari 9,1 menjadi 5,4%. Jadi itu yang terjadi. Nah, kalau ditanya ya kira-kira ini kenapa, kita menemukan di dalam survei ini ada perpindahan suara Nasdem ya. Cukup banyak ya. Ada 42% yang kita temukan pemilih Nasdem di 2019 itu sekarang pindah ke partai lain. Tapi nggak ketahuan partai apa pindahnya? Pindah ke partai lain ketahuan. Ketahuan ya? Yang paling banyak ke PDIP. Ada 9% yang ke PDIP. Kemudian ada 8% yang ke Demokrat. Dan ada 9% yang sekarang menyatakan akan memilih partai lain. Partai-partai baru atau partai yang tidak masuk parlemen sebelumnya. Dan ada 13% yang menyatakan menunda atau belum menyatakan pilihan. Yang bermasalah pada Nasdem sebetulnya adalah bukan yang pindah itu, tetapi tampaknya sampai saat ini Nasdem belum berhasil, belum cukup efektif menarik partai lain. Karena partai-partai lain pun juga pindah. Jadi kita menemukan ada 31% pemilih partai di 2019 sekarang ini pindah secara umumnya. Termasuk PDIP yang bertahan sekarang memilih PDIP hanya 66% dari pemilih sebelumnya. Tetapi dia berhasil menarik partai lain. Nah, itu yang terjadi pada PDIP, kenapa dia masih di atas. Ada yang pindah 9% dari Nasdem ya. Ya, 9% dari Nasdem, 10% dari Golkar, 12% dari Demokrat dan seterusnya. Nah, Nasdem ini sudah pindah tapi tidak berhasil menarik partai lain secara signifikan. Satu-satunya partai yang sedikit bisa ditarik itu dari Gerindra.
itu pun hanya 6%. Jadi saya kira itu yang persoalan. Pindah ke Nasdem. Ya, yang pindah ke Nasdem dari Gerindra. Kemudian dari PAN 4%. Dari yang lain-lain kecil-kecil, tidak sebanding dengan yang keluar. Ya. Jadi itu persoalannya. Apa itu faktor karena pada 3 Oktober kemarin Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai presiden? Ada nggak indikasi itu? Kita memang menemukan ya bahwa dalam bukan hanya sejak kemarin ya deklarasi, tapi bahkan sebelumnya kan wacana atau isu mengenai kedekatan Nasdem dengan Anies Baswedan kan sejak setahun terakhir lah kira-kira. Ya. Nah, dalam setahun terakhir kita memang menemukan ada perubahan. Mungkin sejak 2019 ya ada pertemuan Surya Paloh dengan Anies ya. Iya, semacam itu. Kita melihat ada perubahan. Salah satu wilayah di mana Nasdem kuat kan adalah Indonesia Timur. Ya. Ketika 2019 Nasdem dapat sekitar 13% ya di Indonesia Timur, dan Indonesia Timur ini kalau digabung semuanya itu 23% dari total populasi pemilih nasional, jadi cukup besar. Itu turun 50% lebih itu, 13% ya dari Indonesia Timur ya. 13% dari 23% ya. Ya itu diambil, dan sekarang itu turun menjadi 6%. Dari 13 menjadi 6%. Jadi besar sekali turunnya. Ya, ada 2 wilayah di mana Nasdem di 2019 itu paling kuat, Indonesia Timur dan Sumatera. Sumatera itu kan 10%. Itu daerah mana Mas ya? Indonesia Timur yang tadinya yang kuat itu? Yang kuat terutama daerah-daerah. Saya kira daerah-daerah yang pemilihnya non-Muslim. NTT misalnya. Ya, NTT misalnya, atau mungkin juga Sulawesi. Intinya kalau kita gabung keseluruhan itu ada kecenderungan itu turun suara di sana. Di Sumatera juga kuat tapi relatif stabil sampai saat ini. Sementara dari wilayah di mana mungkin ya yang diharapkan datang setelah deklarasi, misalnya seperti Jawa Barat misalnya, itu belum terlihat berarti perubahannya di sana. Jadi sudah keluar karena deklarasi, tapi yang diharapkan masuk sebagai pemilih-pemilih yang akan memilih Nasdem ini dari pemilih baru, itu nampaknya belum cukup. Ya mungkin masih nunggu apakah Anies betul-betul bisa nyapres atau tidak kan gitu. Apa bisa gitu? Bisa menunggu atau memang kan ini tidak mudah gitu Pak ya. Sebelumnya kan pemilih-pemilih Anies ini kan menampung suara yang oposan terhadap Joko Widodo. Dan kebetulan Nasdem adalah salah satu partai utama pendukung Jokowi kan. Nah, Anies ini sebagai representasi kelompok oposisi tidak mudah gitu tiba-tiba. Yang saya bilang itu antitesis. Iya, yang antitesis itu menurut saya setuju dengan itu ya sebetulnya ya. Karena dan itu kita temukan di dalam survei. Ya. Ada kecenderungan di mana masyarakat yang menilai keadaan ekonomi misalnya memburuk, jadi lebih buruk dibanding tahun lalu, itu kecenderungannya memilih Anies Baswedan. Sebaliknya yang menyatakan kondisi ekonomi membaik sekarang dibanding tahun lalu, itu kecenderungannya ke Pak Ganjar Pranowo. Jadi itu ya. Jadi dia merepresentasikan kelompok yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi. Jadi saya kira itu persoalannya kenapa tidak mudah pindah. Selama ini kan oposan. Tiba-tiba mau pindah ke Nasdem ya kayak butuh. Tapi itu gini ya, apa simetris ya kita lihat. Tadi kan yang oposan itu kan lebih mendukung Anies gitu ya. Lalu apa simetris juga akan mereka mendukung misalnya Nasdem gitu. Itu dia. Jadi saya kira butuh proses. Karena kan bagaimanapun Nasdem ini pendukung utama Pak Jokowi sebelumnya gitu. Jadi pemilih-pemilih kan tidak bisa hanya dalam waktu beberapa hari kemudian mereka berubah gitu, saya kira itu. Jadi kalau kita main-main hitung-hitungan, Nasdem ini yang keluar sudah pasti, yang masuk belum tentu. Ya kira-kira begitu. Sampai sekarang ya, sekarang. Tapi kita kan nanti lihat pada aspek pada periode, pada waktu-waktu selanjutnya ketika nanti sudah sah Anies ini sebagai capres, cawapresnya juga ada, kemungkinan bisa juga migrasi lagi masuk ke Nasdem ya. Bisa ya Mas? Bisa. Kita harus ingat juga bahwa kan di dalam pemilihan legislatif ini kan
yang berlaku kan bukan hanya efek ekor jas, itu kan salah satu saja. Iya. Ada hal lain juga, aspek ketokohan, caleg-calegnya gimana, bagaimana mereka bekerja, itu saya kira penting. Dan kalau kita lihat amati dari pemilu ke pemilu, ada kecenderungan di mana suara Nasdem di survei sebelum pemilu itu lebih kecil daripada hasil pemilu. Jadi ada mungkin mobilisasi di mendekati hari H itu lebih efektif dilakukan oleh Nasdem, kampanye lebih efektif di masa-masa akhir itu. Itu jadi juga variabelnya banyak ya. Ya. Nah, bagaimana setelah deklarasi Anies kita lihat koalisi-koalisi yang lain ya. Ada KIB, ada Gerindra PKB, satu lagi misalnya PDIP misalnya. Nah, ini Mas melihatnya seperti apa nih? Sebetulnya saya lupa siapa yang menyatakannya bahwa sebetulnya deklarasi Anies oleh Nasdem ini menaikkan level politik kita karena sudah ada salah satu tokoh yang populer dideklarasikan dan hampir pasti maju begitu. Itu kemudian membuat misalnya PDIP sebagai partai terbesar menjadi lebih sedikit pilihannya, ruang pilihannya antara memilih misalnya. Kalau nggak salah itu Adi Prayitno ya. Saya lupa. Puan Maharani, mungkin juga Burhanuddin. Burhanuddin ya Burhanuddin. Banyaklah yang bicara seperti banyak yang itu. Bicara karena kan UIN ini kan satu ilmu satu guru. Jadi kemungkinan misalnya PDIP mengusung calon yang juga populer yang bisa mengimbangi Anies itu menjadi jauh lebih besar. Kalau Puan cukup populer nggak di mata masyarakat ini? Puan sebetulnya populer dalam pengertian dikenal. Popularitinya tinggi ya. Tapi yang bermasalah pada Puan itu tingkat penerimaan publiknya. Jadi itu yang bermasalah ya. Misalnya kita temukan di dalam survei, dia sekarang sudah dikenal 70%. Tinggi ya? Tinggi, tapi mungkin lebih dikenal daripada Ganjar atau Anies nggak? Lebih dikenal, ya hampir sama dengan Ganjar. Kalau Anies lebih dikenal karena dia gubernur DKI. Ada 86% yang kenal Anies. Dan gini juga, Anies gampang dikenal karena satu-satunya wajahnya kan agak ini ya. Nah, yang kenal 70%, tapi yang suka dari yang kenal cuma 48%. Jadi setengahnya itu resisten. Jadi ini sangat bermasalah sebetulnya. Sementara kalau kita bandingkan dengan Ganjar, itu yang kenal 74% tapi yang suka 88%. Anies itu yang kenal 86%, yang suka 78%. Nggak terlalu jauh ya? Ya memang sebagian besar yang kenal itu suka gitu. Suka ya. Untuk milih kan dia harus suka dulu. Iya. Jadi electability-nya hampir mendekati popularitas ya. Satu hal, tadi kan kita lihat PDIP ini cenderung meningkat, ya kan? Hasil survei mengatakan 24% dan ada perpindahan 9%. Perpindahan dari Nasdem ya? Perpindahan dari Nasdem, tapi dia juga menarik partai-partai yang lain juga ya. Kalau PDIP secara umum itu ada 21% pemilihnya yang pindah, tetapi dia menarik partai-partai lain cukup banyak ya, 10% dari Golkar, 12% dari Demokrat, dari Gerindra 7%, Nasdem 9%. P3, PKB itu masing-masing 6 dan 7%. Itu juga diambil. Tapi yang keluar ada juga ya? Yang keluar ada 20%. 21%. Besar juga ya. Jadi semua partai itu banyak yang keluar, tapi yang membedakan antara satu partai dengan partai yang lain bagaimana mereka menarik. Partai. Jadi kecenderungan pemilih kita sebetulnya tidak loyal. Itu hanya 1 dari 10 partai yang menyatakan hanya 1 dari 10 pemilih yang menyatakan ada partai yang dia merasa dekat dengannya. Jadi sangat mudah sebetulnya pindah ya. Dan itu biasanya Golkar sama PDIP ya, yang loyalisnya agak lebih tinggi ya. Betul nggak? Ya sekarang di survei terakhir ya PDIP yang loyal itu 66%, Golkar 60%. Beda-beda lah. Beda-beda. Tadi kita kembali ke Puan ya. Tentu kan terus terang saja para pendukung Puan yang ada di PDIP sekarang itu kan mengharapkan Puan ini sekarang berapa persen kalau sebagai capres? Surveinya kira-kira? Kita ada beberapa simulasi ya. Dalam simulasi
semi terbuka, kita kasih daftar 45 nama ya, banyak sekali yang kita masukkan. Karena termasuk ada Mahfud MD juga itu? Mahfud MD macam-macam. Dalam daftar 45 nama ini Puan Maharani dipilih 2,1%. Oh, berarti udah berapa, hampir setahun? Ya segitu-segitu aja ya. Misalnya dibandingkan dengan Ganjar, itu Ganjar 24%. Ya. Prabowo 21%, Anies Baswedan 18,7%. Ya berarti kalau kita lihat dari sini, ini kemungkinan untuk menjadi capres juga agak sulit. Ya. Tapi kan begini Mas, ada juga kadang-kadang suara-suara yang mengatakan ya kita tidak hanya berpatokan kepada survei, ya. Tapi juga kan dilihat nanti leadershipnya, kinerja, kemampuan dan lain-lain gitu ya. Ini kalau dibanding ini dari lembaga survei melihat bagaimana pernyataan ini? Iya, saya kira itu ada benarnya ya. Apalagi misalnya, jadi penentuan capres dan cawapres ini kan satu sisi memang perlu mendengarkan suara publik soal popularitas ya. Tetapi kan di sisi lain kita juga perlu sadar bahwa yang berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden ini adalah partai politik. Karena itu kepentingan elit juga penting dilihat di sana kan. Bisa saja sebenarnya yang dimajukan ketua-ketua partai saja, Prabowo, Puan Maharani, AHY dan seterusnya kan itu bisa saja dilakukan oleh partai politik kalau mereka menginginkan itu. Jadi saya kira pernyataan itu ya tentu ada benarnya ya. Kemudian tetapi ya itu tadi bahwa pemilihan kita ini pemilihan langsung, suara publik ini tidak bisa lagi diabaikan begitu. Kalau kita ingin menang, tapi kalau sekedar ingin dimajukan ya tentu bisa. Tadi kebanyakan kan berpikir karena efek ekor jas tadi, dengan memajukan tokoh partai walaupun elektabilitasnya rendah itu mengharapkan partainya naik kan? Itu bisa nggak? Mungkin nggak pendekatan itu Mas? Iya, itu salah satu yang sangat penting ya. Jadi kita dalam survei eksperimental yang dilakukan oleh SMRC kita menemukan ada pengaruh dari keputusan partai politik untuk mengusung calon presiden. Jika yang diusung itu adalah calon presiden yang tidak populer di masa pemilihnya, itu bisa menurunkan suara partainya. Jadi misalnya di PDIP yang paling populer sekarang adalah Ganjar Pranowo menurut masa PDIP. Kalau PDIP mengusung selain Ganjar itu bisa turun. Bisa turun ya. Suara mereka. Jadi sebetulnya memilih calon presiden ini bukan hanya untuk memenangkan presiden, tapi juga untuk partai politik sebetulnya. Tapi kan Mas Saidiman bukan relawan Ganjar ya? Bukan. Iyalah, pasti bukan lah. Ini supaya kita nggak tegang aja. Saya lihat kawan-kawan ini yang ada nih tegang melihat ini pembicaraan gitu kan. Nah, kita lihat ya Mas, sampai saat ini tuh yang paling tenang itu PDIP ya. Dari artinya dari aspek elektabilitasnya. Karena semua survei itu menyatakan bahwa dia selalu di atas dan meningkat. Persentasenya untuk pemilu 2024. Kalau Mas lihat apakah PDIP ini akan status quo ya? Jadi dia ya bertahan begini aja atau memang ada arah baru yang ingin dibangun oleh PDIP? Dari sisi PDIP-nya mungkin saya mereka yang seharusnya membicarakan itu ya, tetapi dari sisi kenapa PDIP bisa sedemikian powerful ya ketika partai-partai semuanya turun gitu, dia masih di atas. Saya kira ini ada faktor Pak Jokowi. Pak Jokowi ini adalah presiden yang sangat populer. Tingkat approval rating atau tingkat kepuasan publik pada kinerja Pak Jokowi ini sangat tinggi, 70-an% ya. Kadang-kadang turun tapi tidak pernah sampai 50%. Bahkan ketika krisis ekonomi tahun 2020-2021 itu juga masih di atas 60% tingkat approval rating. Padahal kalau kita misalnya baca teori economic voting ya, ada pendekatan di dalam studi mengenai perilaku pemilih sebut economic voting, bahwa keadaan ekonomi itu akan mempengaruhi persepsi publik terhadap keadaan ekonomi itu. Kalau persepsinya negatif karena ekonominya buruk, kalau persepsinya negatif itu akan mempengaruhi penilaian mereka terhadap pemerintah yang ada di dalam. Itu juga approval ratingnya akan turun. Tapi ketika krisis, ada krisis, persepsi ekonomi publik turun, itu jauh sekali turun ya ketika COVID kemarin. Tapi approval rating pada Pak Jokowi tetap tinggi. Sebabnya apa itu, Mas?
ada beberapa penjelasannya. Salah satu penjelasannya adalah walaupun ekonomi memburuk ketika itu, mereka sadar bahwa publik sadar bahwa ini sebetulnya bukan karena pemerintah. Ini sesuatu yang berasal dari luar. Kemudian yang kedua, mereka mengapresiasi kinerja pemerintah pusat di dalam menangani COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Yang ketiga, ketika kita tanya ke publik, kira-kira tahun depan pulih nggak ekonomi? Itu mereka optimistis. Jadi mereka merasa ekonomi sekarang buruk, tapi tahun depan akan baik. Jadi ada optimisme. Saya kira mungkin juga ada hubungan dengan karakter. Mungkin ya beberapa menteri di bidang ekonominya Pak Jokowi itu cukup berhasil meyakinkan juga. Ada seperti misalnya ya termasuk Menko Equinnya, termasuk Pak Luhutnya, termasuk Erick Thohirnya, ya, termasuk kemudian BKPM juga di situ, dan tentu Menteri Keuangan. Itu mungkin bisa menjelaskan dengan baik dan diserap oleh masyarakat sehingga masyarakat menjadi optimis ya. Bisa satu sisi itu, tapi mungkin juga mereka merasakan Pak ya, pemulihan ekonomi misalnya. Jadi kita pernah survei juga menemukan bahwa semakin dekat level pemerintahan itu ke publik, itu mereka semakin apresiasi. Jadi kita tanya bagaimana pemerintah pusat menangani COVID, itu mereka puas ya dengan tingkat tertentu. Benar. Pemerintah provinsi itu semakin tinggi kepuasannya, pemerintah kabupaten semakin tinggi. Jadi sebetulnya bukan hanya persepsi, tapi ini kayak merasakan gitu, kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat itu memang paling penting. Nah ini poin penting saya kira bagi pemerintah baik pusat maupun daerah, selalulah hadir di tengah-tengah masyarakat dalam situasi dan keadaan apapun. Kita melihat bahwa terus terang saja sudah Anies ini dideklarasikan sudah sebulan ya. Nah, kalau kita lihat di situ Mas, koalisi 3 ini, Partai Demokrat, PKS, Nasdem, ini kan belum selesai ini. Nah ini apa bisa nih 3 koalisi ini solid kemudian meloloskan Anies Baswedan menjadi Capres 2024? Potensinya besar sebetulnya ya, Pak. Dari sisi misalnya tadi saya mengatakan bahwa Anies ini mewakili suara dari oposisi terhadap pemerintah sekarang. Lalu kita tahu bahwa PKS dan Demokrat itu meskipun belum mendeklarasikan Anies, ini kan wakil dari partai oposisi bagaimanapun. Dan jadi kalau mereka ingin menyuarakan aspirasi publik yang diwakilinya, ya mestinya secara logis itu ya tetap akan mengupayakan agar Anies diusung oleh mereka kan. Kemudian kita juga menemukan di tingkat massa Demokrat dan massa PKS memang ke Anies kecenderungannya. Gitu. Dan kalau tadi saya bicara tentang survei eksperimental, bahwa kalau partai mengusung selain yang diinginkan oleh massanya itu bisa berpengaruh kepada partai. Jadi dari sisi itu saya lihat cukup logis ya kalau koalisi itu terbentuk dan tetap mengusung Anies. Tapi kalau misalnya Demokrat, kalau AHY tidak menjadi cawapres ya. Atau PKS, tukang Aher tidak menjadi cawapres, ini gimana pengaruhnya? Atau ini main-main aja, nggak serius barangkali? Saya tidak tahu di balik itu ya Pak. Zulfan yang mestinya ngerti di balik itu. Saya kan udah di luar, nggak tahu lagi saya. Iya memang itu ya, saya kira pasti tidak mudah ya, karena ini kan Pak Anies ini kan bukan orang partai ya. Tentu orang partai sudah mengusung seorang yang bukan kader mereka itu sudah pengorbanan kan. Jadi tentu juga punya kepentingan untuk memajukan salah satu elitnya, kader-kadernya gitu. Itu sangat logis. Tetapi walaupun itu alot, tetapi saya percaya ya bahwa pada akhirnya itu akan ketemu. Kalau itu tidak ketemu ya artinya Anies tidak akan capres. Ya, tidak bisa maju Tidak bisa maju. Tetapi juga ada alternatif lain sebetulnya Pak Zulfan. Ya Anies bergabung dengan Gerindra. Iya, Prabowo Subianto dan Prabowo Anies misalnya, atau Anies Prabowo itu kan juga salah satu kemungkinan. Tapi apakah itu peluangnya besar atau kecil? Kalau dari segi Prabowo pastilah. Kalau Anies tidak nyapres, saya yakin sekali dia menginginkan betul Anies menjadi cawapres. Tapi kan ini diskusi aja kita. Tapi kan Prabowo itu menghadapi situasi seperti Nasdem juga sekarang. Karena dia koalisi dengan Pak Jokowi, dia ambil Anies sebagai wakil, ada jarak juga dengan Pak Jokowi kan gitu, dan dengan koalisi juga. Nah,
ini kan problem juga. Apakah Pak Prabowo mau mengambil posisi itu gitu? Dan kedua, apakah Anies mau jadi wakilnya Prabowo kan gitu? Ya, kita dengar-dengar nggak mau kalau jadi wakil. Iyalah, lebih bagus jadi gubernur lagi ya, buat ya. Anies ya. Saya kira itu pilihan yang lebih tepat, jadi gubernur aja lah. 2 kali pasti menang kan? Ya, Insya Allah ya. Populer. Untuk populer. Untuk presiden aja populer, hanya karena kebetulan partainya yang kurang kan, hanya 9,6%. Gitu. Atau salah satu partai nggak mau gitu. Nah kalau kita selama ini dari hasil-hasil survei SMRC, itu basis Anies yang paling kuat daerah mana aja itu, Mas? Yang paling kuat tentu saja DKI Banten. Kemudian Jawa Barat, Sumatera juga kuat. Sumatera. Ya, saya kira itu basis utama pendukung Anies Baswedan. Ini kok sama dengan kira-kira 2 bulan lalu saya ngomong begitu ya? Oh gitu ya. Berarti. Ya, dan saya disalahkan. Kenapa saya disalahkan? Karena saya katakan Anies, jika Anies duet dengan SBY, maka Anies sapu bersih Sumatera kecuali Lampung. Jawa kecuali Jawa Tengah. Jawa Timur juga bisa diambil. Nah, Jawa Timur bisa diambil karena kan nanti sentimen Islamnya kan. Nah, itu perkiraan saya. Nah, tapi saya dimarahi karena kalau sebut Anies nggak apa-apa, kenapa sebut AHY kan gitu kan. Karena AHY belum clear masalahnya gitu. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ada Aher ya, ada AHY, ada juga keinginan Andika untuk cawapres, ada juga Hopipah kan gitu. Ridwan Kamil. Ini kan nama-nama sebenarnya 5 orang inilah yang berputar-putar untuk wakilnya Anies yang dianggap tepat kan. Nah kalau menurut Mas, siapa pasangan yang paling cocok dengan Anies ini? Bukan cocok ya, yang bisa membuat dia menang gitu. Ya. Kalau lihat dari aspek demografi ya, aspek sosiologis lah secara umum. Saya kira AHY cukup cukup ya saling menutupi begitu ya. Anies ini bagaimanapun walaupun dia seorang yang nasionalis yang pluralis ya, tetapi kan ada persepsi bahwa sebetulnya Anies lebih dekat ke Islam yang agak kanan. Nah, ya misalnya kalau ia mengambil wakil PKS misalnya sebagai cawapres, itu sebenarnya tidak menambah apa-apa. Itu jeruk makan jeruk. Ya. Kemudian sisi yang lain misalnya kalau ngambil Khofifah mungkin bisa sedikit melengkapi, tetapi kalau lihat dari aspek Islam non Islam agak ini juga banyak irisannya mungkin. Kemudian Ridwan Kamil juga cocok, tetapi kan basis Ridwan Kamil dengan basis Anies sebetulnya kan relatif sama di Jawa Barat. Nah, AHY sebagai juga populer ya di dalam survei-survei kita. Ini mewakili kelompok yang cukup nasionalis, militer pula, punya latar belakang, jadi cukup melengkapi. Dan kita menemukan di dalam survei bahwa pasangan ini cukup kompetitif, Anies dengan AHY. Ya itu kan kalau SMRC pendekatannya kan akademik ya. Kalau saya agak spiritual. Gimana itu? Ya, karena saya ini kan pendiri aliansi tasawuf independen. Jadi pendekatannya dengan tasawuf, artinya ini intuisi gitu Pak ya. Ya. Jadi akademik dengan sakral, dengan nilai-nilai yang sakral itu ketemu. Saya kira insya Allah ini bisa menang kan gitu. Ya kita doakan lah. Kemungkinan ya. Kita lihat tadi sudah disebutkan sih sebenarnya bahwa Anies ini agak stigmanya dia agak dekat dengan kelompok Islam kanan kan gitu. Nah, padahal kalau kita lihat juga sebenarnya Islam moderat juga mendukung sih nanti hasil survei ya. Nah, bagaimana perimbangan itu? Ya memang itu. Jadi di dalam survei kita memang menemukan aspek agama atau aspek ideologi agama ya. Jadi mereka yang misalnya punya kecenderungan untuk mendukung penerapan syariat Islam katakanlah begitu kalau kita ukur dari situ, itu memang ada kecenderungan lebih besar ke Mas Anies ininya. Jadi aspek ideologis begitu punya pengaruh di sini di dalam kedipilihan Anies Baswedan. Itu agak berbeda misalnya dengan Ganjar yang walaupun
secara proporsional itu dipilih juga oleh kelompok Islam, tapi dari kelompok non Islam juga sangat besar ya, secara proporsional. Itu ke Ganjar ya? Ke Ganjar lebih banyak. Tetapi itu bukan berarti orang Islam tidak milih dia milih juga. Cuman di Anies yang kelompok Islam itu secara proporsional jauh lebih besar dibanding yang kelompok non Islam. Jadi aspek keislamannya itu bermain ketika akan memilih Anies Baswedan. Itu saya kira yang kita temukan di lapangan. Saya setuju bahwa ya Anies sendiri kan berasal dari adalah aktivis ya, HMI. HMI-nya garis keras lagi. Ya, MPO. MPO, kemudian ya dari kelompok modernis kalau dalam kategorisasi gerakan Islam ya, kelompok modernisnya yang agak belum bisa secara efektif diserap itu adalah kelompok tradisionalis. Dalam hal ini diwakili oleh Nahdlatul Ulama. Kita menemukan di dalam survei masa Nahdlatul Ulama ya sangat sedikit yang diserap oleh Anies Baswedan, lebih banyak ke Pak Ganjar Pranowo. Ya mungkin faktor PDIP tadi ya. Kan tadi Mas menyatakan hasil survei Nahdlatul Ulama ini banyak sekali menjadi pemilih PDIP. Mungkin itu efeknya ke Ganjar ya. Ya bisa. Ya agak dekat ya, kelompok nasionalis atau abangan dengan kelompok Islam tradisionalis agak dekat ya. Jadi ada aspek sinkretisme itu diterima dan seterusnya gitu ya. Aspek historis juga PNI dulu dengan NU partai ya, hasil pemilu 55 cocok ya. Maka dengan Masyumi NU tidak ketemu kan gitu. Ya, jadi dekat ya. Jadi bahkan kehadiran NU kan sebetulnya melawan kelompok Wahabisme gitu yang dekat dengan tradisi Islam modernis ini. Iya. Kalau Muhammadiyah gimana, Mas? Pilihannya? Ya. Sempat ada nggak muncul itu di survei? Ada ya, tapi saya harus lihat lagi surveinya. Tapi ada kecenderungan kelompok-kelompok Islam kanan dan kelompok Islam modernis memang kebanyakannya ke Anies Baswedan. Ya. Sementara yang tradisionalis dan abangan itu ke Ganjar Pranowo. Kita sebut Islam kota lah ya. Islam kota. Bukan sufisme kota Pak ya. Iya. Nah ini kan terus terang kita melihat bahwa peran Pak Jokowi untuk pencapresan ini kayaknya masih dominan ini, ya. Terutama proses penentuan siapa capres, siapa cawapres ini. Itu kan yang berkembang ya. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi benar terlibat atau tidak. Tapi kan persepsi yang ada itu seperti itu. Nah ini bagaimana kita lihat ini? Saya kira dari sisi personal Pak Jokowi tentu menginginkan tokoh tertentu untuk menjadi presiden ya, untuk melanjutkan pembangunan program-program yang dia lakukan yang sangat masif itu kan Pak. Jadi itu butuh memilih pemimpin yang kira-kira seide atau jangan antitesis lah, bisa melanjutkan itu ya, itu sangat logis ya. Itu sangat logis ya. Tadi di awal saya katakan bahwa ada kecenderungan tertentu ya, di mana masyarakat yang pro terhadap Jokowi itu memilih calon tertentu, yang anti memilih Anies Baswedan. Jadi dari sisi itu tuh udah terpolarisasi di masyarakat sebetulnya dari aspek itu. Jadi kalau dikatakan bahwa Pak Jokowi berkepentingan untuk mendukung calon tertentu, saya kira itu logis. Ya, saya kalau dari sisi tasawuf Mas ya, melihatnya sebenarnya antara Pak Jokowi dengan Anies ini bukan dari bicara dari segi politik yang kita lihat sehari-hari ya. Tetapi dari pendekatan batin ini, sebenarnya kan Pak Jokowi dengan Anies ini nggak ada masalah sebenarnya. Kan semua bisa diselesaikan kan, bisa dibicarakan, duduk bersama, ya kan. Ini yang menurut saya belum terjadi ini, ya. Jadi sebenarnya ketua-ketua umum partai yang ingin mencalonkan Anies sebagai presiden, coba jangan ketua umum partainya saja yang ketemu dengan Pak Jokowi. Ajaklah Mas Anies ini juga sendiri duduk ya kan begini. Orang kan biasa orang Indonesia ini udah cair kalau udah ketemu ya, apalagi ngopi makan pisang goreng ya kan. Pisang goreng kadang-kadang dicolok dalam kopi juga ya kan. Itu kan menjadi cair ya. Jadi
Sekali-sekali cobalah Pak Jokowi main catur sama Pak Anies, ya kan. Tetapi didampingi oleh ketua umum partai politik untuk mencairkan suasana aja, sehingga tidak ada persoalan yang perlu dibenturkan, gitu. Ya, tidak perlu ada tesis antitesisnya, gitu. Nah, tetapi kalau ini tidak diupayakan, kan itu Mas, kekhawatiran yang Mas bilang tadi kan terjadi gitu ya. Penggumpalan, polarisasi itu ini bahaya ya. Ya, betul sekali itu. Mestinya memang di tingkat elit semuanya mestinya cair ya. Ada komunikasi di antara mereka, walaupun berkompetisi, tetapi ini kompetisi yang mestinya disikapi sebagai satu ritual yang biasa saja, ritual 5 tahunan yang memang harus terjadi. Tapi saya kira di masyarakat kita, saya melihat mulai muncul polarisasi yang kuat gitu ya, di mana antara satu kelompok pendukung capres tertentu dengan capres yang lain itu semacam ingin saling meniadakan begitu ya. Saya kira kalau itu dilakukan itu mungkin bisa mengurangi. Gitu. Sehingga tidak muncullah yang namanya nasdrun ya. Nasdrun, kampret, macam-macam. Jadi isunya menjadi berpindah kan gitu. Nah, selain Anies, Ganjar, Prabowo kan gitu. Ini 3 survei yang tertinggi ini kan. Pasti kan termasuk di dalamnya ada Ridwan Kamil ya. Nah, pusaran mengenai capres ini dari lembaga survei ini melihat bagaimana peluang yang lain selain mereka berempat ini. Ridwan Kamil berapa persen Mas ya? 10 ya? Tadi Ridwan Kamil dari daftar 45 nama itu masih sangat rendah. Jadi dari waktu ke waktu ini pemilih semakin mengerucut ke 3 nama itu. Jadi dulu Ridwan Kamil awalnya cukup tinggi, agak dekat ya dengan 3 nama itu, tapi semakin kesini mengalami jaraknya semakin melebar gitu ya. Jadi memang Ridwan Kamil salah satu yang cukup potensial. Ada Agus Harimurti juga cukup potensial untuk ini, tapi kita lihat perkembangannya itu tidak berkembang. Mungkin ini juga terkait dengan partai-partai politik mungkin yang tidak membicarakan kemungkinan mereka untuk maju, dan media juga membicarakan 3 nama itu saja. Jadi semakin hari semakin mengental ke sana ketiga itu. Atau mungkin juga mereka diposisikan sebagai cawapres. Bisa juga demikian. Kalau cawapres tinggi mereka, Mas. Iya. Ada. Yang tertinggi siapa cawapres kalau survei dari SMRC? Kalau survei yang terakhir kita tidak nanya secara langsung ya soal cawapres ya. Tapi kalau dari ketika kita bertanya tentang peluang untuk menjadi capres, ya nama-nama seperti Ridwan Kamil, Agus Harimurti, Sandiaga Uno juga cukup potensial. Sebetulnya yang bisa dilihat dari potensi itu adalah tingkat penerimaan publik kepada tokoh-tokoh itu. Ridwan Kamil adalah tokoh yang memiliki tingkat penerimaan tertinggi, 89%. Sandiaga Uno juga sangat tinggi, 84%. Khofifah 84%. Jadi nama-nama. Nah, ini mungkin kalau Sandiaga Uno itu banyak ibu-ibu juga simpatisan dia ya. Mungkin. Dan udah pernah maju kan, jadi cukup populer. Ya, satu itu. Memang kita lihat kenyataannya kan dengan penampilannya yang cukup orang nilai ganteng ya, sama kayak AHY juga kan. Ya. Orang lihat penampilannya gitu loh, menarik gitu. Orang kan sekarang perlu yang menarik juga presiden itu kan. Memang. Calon-calon yang populer ini menarik semua Pak, secara fisik ya. Iya betul. Anies Baswedan, Ganjar, Prabowo, AHY itu kan orang-orang yang aspek fisik, penampilan fisik ini ternyata tidak bisa diabaikan. Dan itu sesuai dengan hasil surveinya Pak Hari Ali ya. Katanya orang Jawa itu senang presiden itu pemimpin ya, bukan presiden. Pemimpin itu yang ganteng-ganteng. Yang dominan begitu Pak ya. Dominan. Jadi ya saya kira wajar saja ya. Nah, kita melihat kok ini padahal tadi ada Puan, ada Hovifah ya. Di survei ya. Ada Andika Perkasa juga lumayan. Enggak, yang perempuan. Iya betul. Ya, karena 2 itu. Tapi kenapa enggak? Artinya kan kaum perempuan juga pemilih kita ini banyak ya. Tapi kenapa kecenderungan untuk memilih Puan dan Hovifah ini rendah atau? Ya, mungkin ada faktor
rasionalitas pemilih kita juga, yang mereka tidak terlalu memilih berdasarkan identitas pada dasarnya ya. Ada yang lebih penting dari sekedar identitas gender misalnya, identitas agama semacam itu. Yaitu ya pada kinerja. Ada kecenderungan pemilih kita ini sekarang memilih tokoh-tokoh yang punya rekam jejak, pernah membuktikan sesuatu. Misalnya dia jadi gubernur, ya jadi pejabat publik dan seterusnya gitu. Pak Ganjar Pranowo sangat populer di Jawa Tengah. Pak Anies Baswedan juga jadi dia pernah membuktikan sesuatu sebagai pejabat publik. Ada kecenderungannya begitu. Aspek rasionalitas ini penting di dalam membaca perilaku pemilih kita. Tadi saya menyatakan bahwa mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi itu punya kecenderungan tertentu, yang tidak puas punya kecenderungan, itu membuktikan bahwa ada nalar publik yang bekerja gitu. Saya kira itu salah satu. Ya, jadi lebih rasional ya. Lebih rasional. Nah, peluang Ganjar nih di PDIP untuk maju itu menurut SMRC besar nggak? Kita perlu melihat bahwa PDIP ini adalah partai terbesar dan sekarang pun kemungkinan besar akan menjadi pemenang pemilu kembali ya kalau kita lihat survei yang terakhir. Karena itu sebagai partai besar dan kemungkinan akan menjadi pemenang pemilu, ada kepentingan buat PDIP untuk menjadikan kembali kadernya sebagai presiden. Jadi klop gitu, sebagai pemenang pemilu kadernya menjadi presiden. Dan kalau di survei ya yang potensial menjadi presiden ya Ganjar Pranowo dibanding dengan kader PDIP yang lain. Sebetulnya PDIP punya beberapa kader yang juga cukup populer ya. Ada Puan Maharani, ada Tri Risma hari ini, ada Basuki Cahayapurnama misalnya dan seterusnya. Tetapi yang lebih populer saat ini Ganjar Pranowo. Kalau dilihat dari itu ya sepertinya PDIP tidak punya banyak pilihan. Kalau ingin menang sebagai partai, tapi juga ingin tetap berada di eksekutif, mereka butuh mengusung Ganjar Pranowo. Ada beberapa kemungkinan sebetulnya, bisa saja misalnya mengajukan Puan. Tapi kalau mengajukan Puan dia harus berkoalisi dengan tokoh yang populer. Yang elektabilitasnya tinggi. Salah satu kemungkinannya Prabowo Subianto misalnya. Pak Gerindra sudah ada di dalam pemerintahan. Tetapi kan persoalannya siapa yang akan menjadi nomor 1 dan siapa yang nomor 2. Kalau Prabowo menjadi nomor 1 dan Puan nomor 2, ini dari sisi partai agak susah menjelaskannya kepada yang tadi yang kotel efeknya itu ya. Susah menjelaskan ke kader PDIP-nya. Ini sebagai partai terbesar kok dia nomor 2. Iya benar. Tapi kalau dibalik Puan yang nomor 1, Prabowo yang nomor 2, ini juga susah menjelaskan. Karena hasil survei menunjukkan dia tinggi. Iya, lebih tinggi dan kita tidak bisa membayangkan Prabowo yang 2 kali. Jadi secara rasional nggak mungkin. Susah ya. Susah. Kemungkinan ada tapi kecil lah. Ya, kemungkinan. Ya, ini perlu pendekatan sufi lagi untuk menerima itu ya. Mas gini, kita ini kan banyak dikritik. Ya, saya lembaga-lembaga survei, kemudian partai-partai politik itu banyak dikritik oleh pengamat-pengamat lain ini. Termasuk ya para yang dengan pendekatan psikologi, filsafat kan gitu. Dia bilang ini kenapa sih yang kita survei, yang kita munculkan itu figur, tapi bukan ide dan gagasannya. Apa sih Indonesia ke depan tuh mau diapakan? Nah sehingga kita tidak tahu ini Anies ini mau bikin apa ini Indonesia. Betul. Ganjar mau bikin Indonesia apa ke depan, ya kan? Prabowo, Puan atau siapa gitu. Nah ini kita nggak tahu sampai sekarang nih mau bikin apa. Masa nanti tiba-tiba saya mau bikin kereta api lagi gitu kan? Nah, ini yang maksud saya. Apakah ini juga masuk di dalam list survei kualitatif seperti ini gitu loh? Ya, di dalam pertanyaan survei kita memang kita selalu tanyakan ya. Ketika publik ini akan memilih, apa yang mereka pertimbangkan di dalam pemilihan itu? Biasanya muncul tiga hal. Yang pertama itu adalah rekam jejak. Kemudian yang kedua integritas. Yang ketiga
yang ketiga adalah aspek kedekatan dengan publik. Yeah. Jadi sebetulnya dari sisi publik, walaupun di dalam hasil survei kita publish misalnya tokoh ini yang paling populer, tapi di balik itu sebetulnya publik memilih mereka itu berdasarkan 3 hal ini biasanya. Rekam jejak, integritas, dan kedekatan dengan publik. Yeah. Merasa dekat dengan publik. Dulu Joko Widodo jadi presiden, salah satu yang paling kuat ini dia dianggap dekat dengan publik. Belusukan kemana-mana. Belusukan terus dianggap Jokowi adalah kita. Dia bukan orang lain lah kira-kira. Itu kita temukan. Dan yang sekarang juga kita temukan ya. Misalnya ya kita tanya kepada publik sebetulnya pandangan ideologis publik ini apa? Apakah nasionalis atau lebih Islamis? Apakah lebih kiri atau lebih liberal dari sisi ekonomi dan seterusnya? Kita menemukan, nah profil Ganjar kenapa dia lebih dominan, itu karena dia mewakili kecenderungan umum masyarakat. Kecenderungan umum masyarakat kita dari sisi ideologi politik, apakah lebih Islamis atau kebangsaan, itu kebangsaan. Lebih cenderung ke kebangsaan. Nah Ganjar di situ posisinya. Kalau dari sisi ekonomi, apakah lebih liberal, pro kapitalisme atau lebih sosialistik, lebih kiri begitu ya? Ingin negara lebih banyak ikut campur di dalam persoalan atau ekonomi. welfare state lah ya. Welfare state lah secara moderatnya gitu. Nah Ganjar juga ada di posisi itu. PDIP kan mewakili gagasan semacam itu. Jadi itu kita juga temukan ya, kecenderungan di masyarakat gitu. Itu yang menjelaskan, saya kira kenapa, itu juga salah satu penjelasan kenapa misalnya partai seperti PDIP itu lebih populer. Karena dia benar-benar mewakili kecenderungan umum itu. Jadi kecenderungan ideologis masyarakat secara umum, kita secara umum. Masyarakat kita tidak mau ekstrim ya. Kalau terlalu ekstrim itu juga bisa tidak akan diterima gitu. Jadi agak tengah gitu, tetapi ada warna nasionalis yang lebih kental dibanding yang Islamis misalnya kayak gitu. Ya sebenarnya kalau dilihat masyarakat kita ini bukan masyarakat yang revolusioner, tapi moderat. Ya lebih moderat. Ya lebih moderat ya. Kembali lagi kita bawa kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat ini, persoalan politik identitas ini masih dominan ya. Ya, masih dominan. Tapi sebetulnya jadi ada yang disebut sebagai demand side dan supply side. Politik identitas ini sebetulnya muncul di masyarakat. Mas, jelaskan dulu nih tadi demand side. Demand side ini sesuatu publiknya apa yang mereka kehendaki dan apa yang mereka terima. Supply side ini yang mereka terima kan dari sisi itu. Nah, politik identitas saya kira ini menurut saya itu lebih dominan aspek supply side-nya. Jadi dia sesuatu yang diberikan kepada publik. Publik sendiri apakah menginginkan itu atau tidak, ya bukan itu. Kelihatannya ya. Tadi saya menyebutkan bahwa dalam memilih misalnya bukan hanya presiden, tapi juga kepala daerah. Itu selalu 3 hal itu yang paling mereka inginkan. Aspek identitas, misalnya agamanya apa atau religiusitasnya apa, itu aspek kesekian di bawah gitu. Bahkan ada tulisan dari Saiful Mujani, Bill Liddell dan Tom Pipinski yang pernah memenangkan penghargaan. Itu antara guru sama murid itu kan? Antara guru dan 2 murid. Itu mereka menulis bertiga ya tentang sebetulnya ketika masyarakat kita ini, masyarakat pemilih ini apa landasan mereka ketika akan memilih gitu. Mereka menemukan bahwa ya itu tadi sama yang 3 hal ini. Kalau di dalam artikel itu dia menyebut platform terutama ya. Platform dari calon itu yang paling penting dan juga rekam jejak. Jadi kalau ada calon di mana punya platform yang baik dan memiliki rekam jejak yang baik, itu akan jauh lebih diinginkan daripada misalnya yang membawa politik identitas, membawa agama dan seterusnya. Faktor agama menjadi penting, faktor identitas menjadi penting kalau 2 kandidatnya itu sangat kompetitif, bersaing sangat ketat. Jadi publik misalnya tidak bisa membedakan mana di antara keduanya yang lebih baik dari sisi platform. Apakah sama-sama baik atau sama-sama buruk. Faktor identitas jadi bermain di sana. Di Pilkada DKI misalnya, itu Anies Baswedan kan juga dinilai positif dari sisi kinerja ketika jadi menteri ya. Walaupun dikeluarkan dari kabinet ketika itu, tapi dari sisi publik itu cukup dinilai baik. Kemudian Ahok juga mendapatkan approval rating di Jakarta dengan sangat baik saat itu. Kompetisinya ketat, jadi faktor agama menjadi bermain di sana. Tapi secara umum di masyarakat kita, kalau
platform dan rekam jejaknya baik, itu akan diterima. Salah satu contoh misalnya yang menurut saya menarik itu di Surabaya. Dulu ketika Megawati akan jadi calon presiden itu kan salah satu penolakan yang paling besar kan dari Surabaya. Ada fatwa bahwa presiden negara tidak boleh dipimpin oleh perempuan. Daerah ini kental santrinya Islamnya. Tapi di sana Tri Risma hari ini itu hampir tidak ada lawan. Jadi di kota yang sama di mana fatwa anti pemimpin perempuan itu jadi muncul. Situasinya situasional ya. Ya. Situasional sekali. Ya. Nah, terjadi. Kalau kita lihat mungkinkah yang namanya polarisasi ini sebagaimana yang terjadi 2019 misalnya, ya, walaupun Prabowo itu tidak mewakili kelompok kanan sebenarnya. Tapi tadi itu ya, saya kira pendekatannya karena oposisi lihat bahwa Prabowo ada di luar pemerintahan, maka mereka dukung Prabowo kan gitu. Nggak mempersoalkan Prabowo itu tingkat pengetahuan agama, ibadahnya di mana, keluarganya gimana, ya Jumatannya di mana tuh nggak ditanya gitu. Yang penting Prabowo mewakili mereka, ya kan? Nah, mungkin itu termasuk ada platform yang sama mungkin yang mereka harapkan dari Prabowo ya. Nah, ini kira-kira Mas, hal-hal seperti ini terulang lagi nggak di dalam 2024 nanti ini? Bisa saja terulang, tetapi ada kecenderungan di mana dari pemilu ke pemilu tingkat rasionalitas publik ini semakin berkembang. Ya. Menurut saya tentu akan masih dipakai, tapi apakah itu efektif atau tidak? Menurut saya tidak akan efektif. Sebagaimana sebelumnya juga kita ada survei misalnya. Kampanye-kampanye ketika itu yang menyerang Jokowi dia orang PKC, orang komunis, bapaknya orang PKI dan seterusnya. Itu sampai ke masyarakat berita itu, tetapi publik tidak percaya. Di masa itu ya, apalagi misalnya sekarang ya, informasi semakin baik, penetrasi internet misalnya ke masyarakat itu semakin tinggi. Menurut saya justru tetap akan ada, tetapi apakah itu berpengaruh? Menurut saya pengaruhnya akan semakin kecil. Kalaupun ada, bagaimana kita mencegahnya itu? Salah satu yang cara untuk mencegahnya adalah ruang publik untuk mendapatkan akses informasi itu harus diperluas. Jangan pernah berpikir bahwa karena ada persoalan itu lalu kemudian kita ingin membatasi ruang publik untuk mengakses informasi. Karena ada juga kan suara-suara semacam itu. Biar tidak ada polarisasi. Kemudian kita larang publik mengakses situs tertentu atau dan seterusnya. Menurut saya justru publik ini adalah manusia. Manusia itu kan bisa memperbaiki dirinya. Jadi semakin dia mendapat informasi yang lebih banyak, pada akhirnya akan bisa memilih. Jadi ruang kebebasan itu justru harus diperluas. Ruang untuk memilih diberi. Ruang berdebat, ruang mendapatkan informasi. Saya kira itu paling penting ya, untuk supaya kita mendapatkan pemilih yang rasional ya. Baik Mas, apa harapannya? Ini tentu harapan SMRC ya untuk pemilu 2024 nanti untuk Indonesia ke depan. Yang pertama tentu saja harapannya ya sudah ada kemajuan ya dari sisi publik semakin rasional, itu dipertahankan dan menjadi semakin baik. Kampanye-kampanye yang menggunakan politik identitas itu semakin berkurang. Pertama itu merusak. Yang kedua itu tidak akan terlalu laku ya di dalam pemilih kita. Sekarang ini ada 60% pemilih itu dari kalangan milenial dan generasi Z. Netizen, generasi Z secara umum. Mereka ini yang punya akses informasi yang lebih baik, lebih bebas, lebih terbuka. Itu postur pemilih kita lebih banyak didominasi oleh mereka. Karena itu kampanye-kampanye yang sifatnya primordialistik, sektarian tidak laku buat teman-teman ini. Mereka lebih terbuka. Mereka bukan hanya bicara dengan sesama warga Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Sangat kosmopolit. Jadi itu wajah mereka. Dan mereka berpikirnya kan pragmatis gitu ya. Tentang pekerjaan, tentang bagaimana membangun iklim investasi yang baik dan seterusnya. Itu sangat bisa bekerja dengan nyaman. Tidak peduli kamu warna kulitmu apa, agamamu apa, sukumu apa gitu buat mereka itu. Itu kan tidak kita harus berkembang ke sana seperti di negara-negara yang sudah maju ya. Di Amerika orang nggak pernah tanya tuh Obama kulit putih apa hitam, yang penting dia bisa membangun Amerika kan gitu. Sekarang Perdana Menteri Inggris orang India gitu.
Mas, kita minta closing statement ya. Ya. Apa yang kira-kira mau disampaikan oleh Mas Saidiman? Ya saya kira itu tadi, Pak. Politik kita ke depan ini semakin rasional. Yang dikedepankan adalah program, yang dibicarakan adalah rancangan program dan apa yang akan dilakukan oleh para pemimpin itu untuk memperbaiki pelayanan publik dan bukan aspek-aspek yang di luar itu, aspek primordial, aspek identitas dan seterusnya. Itu tidak relevan di dalam yang politik sempit ya, kita di depan. Yang sempit ya. Mudah-mudahan ya apa yang kita harapkan ini tercapai supaya pemilu itu bisa nyaman, tidak konflik, tidak ada lagi korban di TPS yang mati ratusan orang, kan gitu kan. Ini kan bangsa ini kita perlu membangun keberadaban, ya kan. Betul. Saya kira Mas Saidiman, saya mengucapkan banyak terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Zulfan sudah. Salam kepada kawan-kawan di SMRC yang terus bekerja berpikir untuk membangun Indonesia ke depan. Ya, Insya Allah ini akan bisa tercapai dan kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.